bergabung di udara dan rasakan hadirat Tuhan dengan program unggulan kami, Worship Night with Pastor Dewi Dirgantoro dan Gideon Ministry, setiap Selasa pukul 22 waktu Indonesia Barat. Program ini mengajak sahabat RPK untuk masuk hadiratnya dalam pujian dan penyembahan. Worship Night with Pastor Dewi Dirgantoro dan Gideon Ministry setiap Selasa pukul 22 waktu Indonesia Barat. Siaran ini juga dapat disimak melalui aplikasi Android bernama Sahabat RPK dan live videonya di kanal YouTube RPK FM. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Bersyukur Yesus ada di hidupku. Bersyukur untuk kasih setianya. Bersyukur Yesus ada di hidupku. Bersyukur untuk penyertaannya. Bersyukur padanya. Bersyukur padanya. Pada Yesus Tuhan dan Rajaku. Angkatlah syukurmu, angkatlah doamu bagi Yesus segala pujian. Angkatlah syukurmu, angkatlah doamu, Yesus Tuhan alam semesta. Shalom sahabat RPK yang dikasih Tuhan, selamat malam. Makin sehat, makin cerdas. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Tentu kita semua ada dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dan kepada seluruh sahabat RPK, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya ya, amin. Kita akan buka program Mesbah Doa dan Pujian pada malam hari ini. Beshem Ahaviaben Ruach Kodes Elohim Ehad, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Sahabat RPK, kembali kami hadir malam ini dalam program Mesbah Doa dan Pujian bersama dengan saya Pastor Dewi Dirgantoro yang diadakan setiap hari Kamis jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 9 malam ya sahabat RPK, dalam program Mesbah Doa dan Pujian setiap hari Kamis jam 9 malam. Di mana? Ya tentu di radio kesayangan kita, Radio Pelita Kasih. Sahabat RPK, malam hari ini saya ditemani ya, saya ingin menyapa dulu PDM Erlia. Shalom PDM Erlia, selamat malam. Shalom Pastor Dewi, salam untuk semua sahabat RPK dimanapun berada. Tuhan memberkati. Amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati ya. Terima kasih ya PDM Erlia ya, untuk pelayanannya malam hari ini. Dan saya juga ditemani oleh Saudari Gracia. Saya sapa dulu, selamat malam Saudari Gracia. Selamat malam Pastor Dewi, selamat malam sahabat RPK dimanapun Anda berada, Tuhan memberkati. Amin, amin, puji Tuhan. Terima kasih ya Gracia ya untuk pelayanannya malam hari ini. Ya sahabat RPK, silakan bisa mengakses program Mesbah Doa dan Pujian di lewat audio streaming www.radiopelitakasih.com dan live YouTube RPK FM. Dan sahabat RPK, silakan Anda bisa menginstal aplikasi sahabat RPK melalui Google Play Store. Dan malam hari ini juga saya menunggu ya sahabat RPK bisa hubungi kami langsung di nomor telepon 081518000444 ya. Sahabat RPK, silakan
lewat WhatsApp, kirimkanlah respon ataupun permohonan doa sahabat RPK. Kita akan sama-sama berdoa malam hari ini ya. Nah sahabat RPK yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya mengingatkan bahwa program baru yaitu Mesbah Doa dan Pujian bersama dengan Pastor Dewi Dirgantoro diadakan setiap hari Kamis jam 9 malam ya. Jadi saya mengajak dan menghimbau seluruh sahabat RPK untuk mengikuti program Mesbah Doa dan Pujian bersama dengan Pastor Dewi, dan juga saya menghimbau lagi nih malam ini ya untuk mengikuti setiap hari Selasa ya dalam program Worship Night with Dewi Dirgantoro. Jam berapa? Jam 10 malam ya. Ya sahabat RPK, kita akan mulai program Mesbah Doa dan Pujian. Saya ingin sama-sama kita satukan hati, kita akan berdoa. Nanti saya mohon PDM Erlia boleh membuka di dalam doa. Engkau Allah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya hari ini, malam hari ini Tuhan boleh membawa berkat untuk setiap anak-anak-Mu yang boleh mendengarkan siaran ini. Dan kami mohon Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa juga menjamah, memulihkan, meneguhkan dan menguatkan setiap pendengar yang ada dan mereka boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih PDM Erlia. Nah sahabat RPK yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya mengajak sahabat RPK untuk boleh menghubungi kami di nomor telepon 081518004444. Ya, malam hari ini program kita adalah Mesbah Doa dan Pujian. Nah, ketika Mesbah Doa dan Pujian, apa nih yang harus kita bicarakan ya sahabat RPK? Apa-apa saja ya. Tentu seputaran dari doa, seputaran dari pujian, dan seputaran dari penyembahan ya. Karena itu menjadi satu paket ya, doa, pujian, dan penyembahan. Nah sahabat RPK, saya sungguh percaya sahabat RPK pasti semua kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, pasti kita memiliki yang namanya nafas hidup orang percaya. Apa itu nafas hidup orang percaya? Mungkin boleh dibantu? Apa? Doa. Iya. Doa seperti malam ini ya, dalam Mesbah Doa dan Pujian kita akan sedikit ya berbicara tentang doa. Mungkin kita akan buka dulu dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Nanti PDM Erlia boleh membacakan dalam Lukas 18 ayat yang pertama. Silakan. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih PDM Erlia. Wah, di situ dikatakan dalam Lukas pasal ke-18 ayat yang pertama, Yesus ya sahabat RPK yang mengatakan perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa apa? Bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Loh, dengan tidak jemu-jemu itu gimana? Ya, nggak bosan-bosan kita berdoa dan berdoa dan berdoa. Amin. Aku sudah berdoa, tapi kan dikatakan di sini tidak jemu-jemu, jadi terus berdoa karena doa merupakan nafas kehidupan rohani kita. Amin. Ya, melalui doa hidup kita terhubung langsung dengan sumber kehidupan. Siapakah sumber kehidupan? Yesus Kristus tentunya ya. Nah, sahabat RPK, dalam doa kita sedang apa? Sedang berbicara, katanya begitu ya, sedang menyampaikan, apalagi sedang menghadap Tuhan, apalagi sedang berkomunikasi, apalagi kita sedang terkoneksi. Betul? Iya kan? Kita sedang terkoneksi. Nah, ketika kita terkoneksi itu sebenarnya apa yang harus kita bicarakan? Kan begitu ya. Sekarang saya berbicara dengan PDM Erlia, dengan Saudari Gracia. Itu kan kita akan berbicara kan dengan dua arah, betul ya kan? Kita akan berbicara tuh nggak sendiri. Jadi sahabat RPK, ketika sahabat RPK engkau berdoa, kita berdoa, kita sedang terkoneksi dengan Bapa kita di sorga.
Mari kita arahkan hati kita, ya, pemikiran kita kepada pemandangan Kristus saja. Amin. Kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita naikkan dulu pujian pengagungan, ya. Pujian pengagungan, penghormatan itu penting. Ya. Sekali lagi ya, pujian pengagungan, penghormatan akan Tuhan itu penting. Sebelum kita menaikkan setiap doa-doa kita, kita sembah Tuhan dulu. Kita memuji Tuhan dulu, ya. Jadi benar-benar kita masuk dalam dimensi sorga, ya. Amin. Jadi kita benar-benar kita masuk, dan ketika kita masuk, apa yang akan terjadi di sana? Terjadi komunikasi dua arah. Haleluya, ya. Terjadi komunikasi dua arah. Kalau kayak saya tadi berbicara, ya, dengan Saudari Gracia, dengan PDM Erlia, itu kan dua arah, ya kan? Ya, Ya. betul. PDM Erlia berbicara, kemudian saya meresponi. Amin. Sebaliknya saya berbicara, diresponi. Jadi Ya. berarti kita ada tektokan, Ya. begitu ya. Ada tektokannya, Ya. gitu kan. Jadi kita nggak hanya kita minta sama Tuhan, berdoa, Tuhan, aku mau ini, Tuhan, aku mau ini, Tuhan, aku mau ini. Ya, Hello, apa Ya. kabar, gitu loh, ya kan? Ya. Tuhan bilang, dengar, aku pun ingin berbicara kepadamu. Begitu, ya. Nah, kalau kita ingin bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi, buka hatimu. Ya. Terus masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah kepada Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Sehingga ketika kita berdoa, itu benar-benar komunikasinya dengan Tuhan itu Ya. benar-benar bersifat secara pribadi dan sangat luar biasa, sangat nikmat. Karena memang benar ya sahabat RPK, berbagi sedikit ya, pada waktu pandemi saya ada dalam hadirat Tuhan, artinya saya hanya berdoa memuji Tuhan. Nah, itulah lagu-lagu yang ada di program Mesbah Doa dan Pujian, juga di program Worship Night. Itu lagu-lagu yang Tuhan anugerahkan. Jadi saat saya berdoa, lagu itu keluar, lagu itu muncul. Jadi saya bukan pencipta lagu, tapi Tuhan anugerahkan lagu-lagu dari sorga yang maha kudus. Amin, ya. Nah, sahabat RPK yang dikasih Tuhan, biarlah malam hari ini kita mau terus mengkaji lagi, memahami lagi, lebih lagi doa itu bagaimana. Kemudian nanti kita akan belajar lagi sebenarnya dua arah tuh yang seperti apa dan lain sebagainya. Nanti kita akan sama-sama, kita akan kupas ya, kita akan bicarakan ya. Nah, sahabat RPK, biarlah malam hari ini apapun yang menjadi pergumulanmu, kerinduanmu, mari datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Silakan hubungi kami malam hari ini ya, lewat WhatsApp. Kirimkan melalui WhatsApp malam hari ini di 0815 1800 444. Sahabat RPK, tetap bersama kami dalam program Mesbah Doa dan Pujian. Hidup kami adalah anugerah Tuhan. Hidup kami adalah karya-Mu Tuhan. Hidup kami adalah kemurahan-Mu Tuhan, dilimpahkannya bagi kami. Angkatlah hatimu, katakan praise the Lord. Angkatlah syukurmu, katakan thank you Jesus. Angkatlah suaramu, katakan haleluya. Puji Tuhan Yesus Sang Raja. Hidup kami adalah anugerah Tuhan. Hidup kami adalah karya-Mu Tuhan. Hidup kami adalah kemurahan-Mu Tuhan, dilimpahkan
Katakan thank you Jesus. Angkatlah suaramu, katakan haleluya. Puji Tuhan Yesus Sang Raja. Katakan praise the Lord, angkatlah syukurmu, katakan thank you Jesus, angkatlah suaramu, katakan haleluya. Oh my God, Jesus is my King. Shalom sahabat RPK yang dikasih Tuhan, makin sehat, makin cerdas, dan masih bersama kami dalam program Mesbah Doa dan Pujian bersama dengan saya Pastor Dewi Dirgantoro, dan saya masih ditemani oleh PDM Erlia dan juga Saudari Gracia. Sahabat RPK, malam ini kita terus berbicara ya tentang doa dan doa ya, tentang pujian, tentang penyembahan ya. Dan malam ini jika ada yang mengirimkan juga, nanti kami akan doakan bersama-sama. Nah, sahabat RPK, kita tadi sudah berbicara tentang doa ya, kita terkoneksi dengan Bapa. Kita ingin bacakan dulu ya firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-40 sampai dengan 41. Nanti dengan kasih Kristus, Saudari Gracia silakan dibacakan. Baik Pastor Dewi, bacaan malam hari ini kami ambil dari Matius 26 ayat 40 sampai 41. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Demikian firman Tuhan. Amin. Oh ya, terima kasih. Dan ayat 41-nya ya, berjaga-jagalah ya. Ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Terima kasih ya Gracia ya. Sahabat RPK, di dalam Matius 26 ayat 40 sampai dengan 41 ya. Di ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah. Sudah jelas ya. Berdoalah supaya apa? Supaya kita semua tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya, kita sangat membutuhkan komunikasi dengan Tuhan, komunikasi yang dua arah ya, komunikasi yang dua arah. Nah, PDM Erlia, komunikasi yang dua arah itu penting dong ya berarti ya? Ya, penting sekali Pastor Dewi. Dan saya boleh bertanya ini Pastor Dewi. Oh gitu ya? Iya. Bagaimana ya Pastor Dewi hubungan yang dua arah itu? Boleh nggak dijelaskan untuk pendengar RPK dimanapun berada, supaya mereka jelas dua arah itu yang bagaimana begitu? Oh gitu ya? Ya. Oke, baik PDM Erlia. Ya. Ini belum apa-apa udah ditanya nih. Padahal belum. Ya oke. Tadi kita bicara tentang doa ya PDM Ya, Erlia betul, ya. PDM betul. sampai kepada doa dua arah. Dua arah, Nah, betul. Tadi sempat saya bilang juga di awal, doa itu ketika kita terkoneksi dengan Bapa di sorga, kita berbicara kepada Tuhan, kepada Bapa kita. Ya. Tetapi kita juga mau Bapa berbicara kepada kita. Ya, berbicara kepada kita sehingga terjadi komunikasi dua arah, umat dengan Bapa, kita semua dengan Bapa. Ya. Nah, kalau kita membangun hubungan yang benar-benar secara pribadi, kita tahu doa Salomo pada hari pentahbisan bait Allah, Salomo berdoa seperti itu. Nah, sekarang kita berbicara lagi dua arah seperti apa? Ya tadi, umat kita ini dengan Bapa kita, berarti kan dua arah nih, gitu ya, Pastor PDM Erlia ya. Nah, kemudian Bapa dengan anaknya, gitu ya. Kita anak-anaknya dengan Bapa. Nah, kita mungkin bisa ada referensi ayatnya dalam Matius pasal yang ke-6 ayat ke-8, bisa tolong dibantu oleh Saudari Gracia, bisa tolong dibacakan. Matius 6 ayat yang ke-8,
Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Amin. Terima kasih ya. Udah jelas banget nih. Bapa mengetahui apa yang kamu perlukan. Amin, amin, amin. Wih, luar biasa ya, luar biasa ya. Jadi berarti Bapak itu sudah tahu apa yang aku butuhkan. Yodoh, itulah Bapak kita. Bapak dengan anaknya. Nah, itulah terjadi komunikasi dua arah. Bapak dengan anaknya, anak dengan Bapak. Nah, seperti itu kurang lebihnya ya, PDM Erlia. Mungkin bisa ada referensi ayat lagi di dalam Markus 1 ayat yang ke-35. Boleh dibantu dibacakan, Saudari Gracia? Markus 1 ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Amin. Ini di sini ya sahabat RPK, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Di sana ngapain? Berdoa. Nah, jadi ini benar-benar hubungan yang benar-benar intimacy ya, Bapa dengan anaknya. Ketika kita berdoa, PDM Erlia, kita minta kepada Bapa, terus izinkan Bapa berbicara kepada kita, gitu. Itu kurang lebihnya seperti itu. Maksudnya kita benar-benar memiliki hubungan yang erat dengan Bapa kita dan terjadi dua arah, begitu ya. Dan itu harus dilakukan setiap saat ya, Pastor Dewi. Tiap-tiap hari berarti tentang hubungan itu. Berbicara itu kan berarti setiap saat. Iya, nah itu dia PDM Erlia. Kan kita sebagai anak Tuhan, orang percaya. Nah ini gimana nih kalau PDM Erlia? Berdoanya tuh dalam kurun waktu yang bagaimana? Atau mungkin kapan berdoanya? Boleh mungkin dibagikan ke pendengar. Yang pasti sebelum melakukan aktivitas, bangun pagi, saya pasti berdoa terlebih dahulu untuk memulainya. Oh gitu ya. Jadi selalu memulai itu selalu dengan doa ya. Iya betul. Kalau belum tuh rasanya belum nggak komplit. Ada sesuatu yang kurang. Oh Ya, gitu betul, ya. betul. Ya. Oh gitu. Jadi setiap kali bangun tidur ataupun melakukan kegiatan apapun berdoa dulu. Ya. Nah, Pastor Dewi. Sekarang gimana nih anak muda? Nih di sebelah saya ada anak muda nih pendengar RPK ya. Sebelah saya ada anak muda namanya Gracia. Nah kalau Gracia sendiri gimana nih? Berbagi dong kepada pendengar nih. Kalau berdoa itu anak muda nih sebenarnya penting gak sih buat anak muda gitu ya? Terus kapan sih berdoanya? Gimana sih? Boleh bagikan, silakan. Baik, Pastor Dewi. Kalau saya secara pribadi berdoa itu tentunya penting ya. Jadi dari pertama kali kita buka mata sampai kita sebelum tutup mata mau tidur malam itu pasti itu berdoa sih yang utama. Jadi untuk penguat juga di hari itu. Waduh, anak muda juga begitu ya? Iya, karena kita banyak kegiatan ya. Oh gitu ya. Supaya dilancarkan pekerjaan. Oke, jadi berarti dalam kehidupan kita benar-benar itu benar-benar nafas ya, denyut nadinya gitu ya, orang-orang percaya berdoa gitu ya. Oh jadi terima kasih ya Gracia. Jadi sahabat RPK, benar-benar doa itu benar-benar sangat bukan dibutuhkan tapi benar-benar kita sangat perlu sekali ya, sangat perlu sekali kekuatan doa ya. Ada satu pujian sih sebetulnya yang kita sama-sama tahu dong, lagunya Doa Orang Benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya ya. Kita boleh naikkan pujian ini ya, Doa Orang Benar. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di tanganmu. Doa mengubah segala sesuatu.
Amin. Luar biasa, pujian bisa menguatkan kita semua. Terima kasih ya. Nah, sahabat RPK, doa orang benar itu memang benar-benar jika didoakan dengan yakin sangat-sangat besar kuasanya. Malam ini kita sebagai orang-orang percaya yang sudah dibenarkan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Sesuatu terjadi. Amin. Sesuatu pasti terjadi. Karena memang benar mujizat Tuhan dulu, sekarang, selama-lamanya tetap ada. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol lagi ya, berbicara seputaran tentang doa dan juga tentang pujian dan juga tentang penyembahan. Nah, PDM Erlia, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Tadi nggak ditanya, nanya soalnya. Ya, ada satu lagi nih yang dari tadi saya untuk mau tanya. Sebetulnya seseorang itu ketika berdoa, apa yang dibutuhkan? Bisa nggak kayak Pastor Dewi? Kadang kita ingin berdoa, tapi kadang kita juga membutuhkan sesuatu. Oke. Oh gitu ya. Oh, jadi pertanyaannya tuh apa sih yang dibutuhkan gitu ya? Seseorang ketika dia berdoa. Iya, betul. Oke. Ya, baik PDM Elia, saya coba jawab ya, sahabat RPK. Apa sih yang dibutuhkan? Nah, ini pertanyaannya bagus sekali. Apa yang dibutuhkan? Jadi gini, kita orang-orang percaya, kita berdoa, nafas hidup orang percaya berdoa dan lain sebagainya. Tapi kita juga nggak ngerti sebenarnya ketika kita berdoa tuh kita harus ngapain. Kan begitu ya PDM Elia ya. Kita harus ngapain sih ketika kita berdoa? Ketika kita berdoa, yang harus kita benar-benar fokus atau kita ingat adalah kita harus percaya. Ya, harus percaya ketika kita berdoa, percaya, dan tentunya apa? Dan dengan iman. Nah, itu dulu yang dibutuhkan ya. Itu yang dibutuhkan. Percaya dan dengan iman. Ya. Jadi kita berdoa dengan iman dan percaya. Sebagaimana firman Tuhan kan, apapun yang kamu doakan, percayalah kamu telah menerimanya. Amin ya. Amin. Ya, jadi begitu PDM Erlia dan sahabat RPK. Malam hari ini apapun yang akan kita doakan dan terus yang kita akan terus doakan, percayalah kita sudah menerimanya. Dan satu lagi, ketekunan. Nah, tadi yang terkait di awal tadi Lukas tadi ya kan, jangan jemu-jemu, jangan bosan, jangan jemu-jemu, berarti kita harus tekun. Ya, berdoa dan berdoa. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sahabat RPK, tetaplah bersama kami dalam program Mesbah Doa dan Pujian bersama dengan Pastor Dewi Dirgantoro. Angkatlah syukurmu, angkatlah doamu, Yesus Tuhan, alam semesta. Yesus Tuhan, alam semesta. Yesus Tuhan, alam semesta. Jam di studio kami menunjukkan pukul 21:30 waktu Indonesia Barat. Balita Kasih, Jakarta, 96.3 RPK FM. Kudus yang manis penuhi kami, Roh Kudus yang manis curahkan
Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, makin sehat, makin cerdas. Dan masih bersama kami dalam program Misbah Doa dan Pujian bersama dengan Pastor Dewi Dirgantoro. Dan saya masih terus ditemani oleh PDM Erlia dan Gracia. Sahabat RPK, di dalam sesi ini kita akan bersama-sama nanti masuk dalam permohonan-permohonan doa ya. Tetapi sebelumnya sahabat RPK yang dikasih Tuhan, saya ingin sedikit memberikan informasi ya buat kita semua, seluruh sahabat RPK dimanapun Anda malam ini berada ya, yang sudah bergabung bersama kami. Tuhan berkati ya sahabat RPK. Nah, saya memberikan informasi bahwa pujian yang kita dengarkan yang baru saja kemudian di awal dari program ini, di pertengahan tadi yang baru saja kita dengar, dan sebagai lagu penutup juga, itu adalah lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Dewi Dirgantoro ya. Sahabat RPK bisa mendengarkan videonya, melihat videonya secara utuh di mana? Di channel YouTube Dewi Dirgantoro gitu ya. Dan juga bisa dengarkan lewat Joox atau Spotify ya. Sahabat RPK, ketik saja di Spotify Dewi Dirgantoro ya. Nanti ada judul-judul lagu pujian, biarlah itu bisa memberkati semua setiap kita tentunya ya. Dan percayalah, lagu-lagu itu berasal dari sorga, artinya lagu-lagu itu penuh dengan kuasa. Amin. Pujian-pujian yang penuh dengan kuasa dan diberkati setiap kita tentunya. Amin. Haleluya. Nah, kita akan lanjut lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi, tapi ini banyak banget yang udah masuk ya. Jadi gimana nih, kita doakan dulu ya sahabat RPK. Anda yang sudah menuliskan, kita akan doakan bersama-sama ya malam hari ini. Dan percayalah bahwa kuasa mujizatnya nyata. Sebelum kita berdoa, satu pujian bisa memberikan satu kekuatan spirit yang baru bagi kita, bahwa mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin. Terima kasih ya Gracia. Ketika ku berdoa. Nah, ini pujian ini berkata ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Katakan amin. 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 Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Yes. Amin. Yes. Benar. Malam ini kita percaya, kita beriman, mujizat itu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Amin. Kita akan berdoa yang pertama. Di sini dituliskan ya, dari siapa ya? Dari Bapak Posman Simamora yang di Bekasi, ada di Bekasi. Selamat malam Pak Posman Simamora ya. Shalom. Dalam Yohanes 17 ayat yang kelima tertulis, apabila kamu di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah. Nah, mintalah apa yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Amin. Terima kasih ya Pak Posma. Kekuatan firman bagi kita semua, apapun ya, ketika kita berdoa, kita meminta, imani bahwa aku sudah menerimanya. Amin. Ya, kita berdoa untuk Bapak Michael yang ada di Cimanggis ya, untuk orang yang merdeka. Jawab Tuhan, orang yang merdeka ya. Kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan untuk Bapak Michael yang ada di Cimanggis dengan pergumulan yang ada. Kami percaya Tuhan, Engkau sumber kehidupan, Engkau memberikan jawaban yang paling tepat pada waktunya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, selanjutnya dari Bapak Simatupang di Cinere. Saya mungkin bisa minta tolong PDM Erlia, boleh doakan ya dari Pak Simatupang. Silahkan. Baik, Pak Simatupang rindu untuk doa tentang rumah tangga yang dipulihkan, terutama juga usaha supaya pulih kembali. Kita berdoa.
Tuhan, Engkau Allah yang mengetahui apa yang dibutuhkan oleh setiap anak-Mu. Engkau memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Simatupang di Cinere. Kiranya Tuhan keluarganya, rumah tangganya Tuhan pulihkan, dan hubungan di antara sesama anggota keluarga boleh kembali harmonis, sehingga melalui keluarga ini nama Tuhan dipermuliakan, dan juga berkati Tuhan untuk usaha supaya boleh pulih dan bangkit kembali seperti sedia kala. Kami percaya Allah akan melakukan mujizat yang luar biasa atas keluarga Bapak Simatupang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih PDM Erlia ya. Kita akan lanjut lagi berdoa dari Bapak Yuliat Barman ya. Shalom, bantu doa untuk jasmani kami terbebas dari penyakit. Ayo kita satukan hati, kita berdoa. Bapak Juliet, jika ada malam hari ini, ayo sama-sama kita berdoa ya. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami mengangkat hati kami dan berdoa khusus untuk Bapak Juliet Barman Tuhan. Mari Bapa di sorga, biarlah Engkau bebaskan dari segala tekanan ataupun sakit penyakit apapun dalam hidupnya. Diberi kekuatan secara jasmani, demikian juga rohaninya. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Bapak Juliet Barman. Amin. Ya, kita lanjut lagi dari dari Ibu ya, Ibu Odi Maramis ya. Untuk Ibu Odi Maramis, terima kasih dan Tuhan memberkati dalam setiap aktivitas kehidupan keluarga, anak menantu dan cucu tentunya ya. Tuhan memberkati ya. Kita akan lanjut lagi berdoa, tetapi sebelumnya kita mau naikkan pujian dulu ya sahabat RPK. Pujian ini berkata, aku percaya ya. Nah, biarlah setiap kita yang sudah menuliskan setiap permohonan, kita beriman, kita percaya ya, sebagaimana tadi ya PDM Erlia sudah kita bicarakan ya. Apa sih gitu. Nah, ini dia ketika kita berdoa, yang kita butuhkan apa? Iman dan percaya. Nah, satu pujian berjudul Aku Percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Amin, amin. Puji Tuhan, terima kasih. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Kau turun tangan memulihkanku. Sahabat RPK, dimanapun Anda malam hari ini berada, ketika kita berdoa, kita beriman dan percaya. Ketika kita naikkan pujian, itu adalah perkataan iman setiap kita. Aku percaya Tuhanku ajaib, Tuhanku dahsyat. Dan dikatakan lagi apa? Dia turun tangan. Ya, Yesus turun tangan atas kita semua. Untuk apa? Memulihkan, menyembuhkan, memberkati setiap kita. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Kita lanjut lagi untuk permohonan doa berikutnya. Nanti dengan kasih Kristus PDM Erlia boleh berdoa untuk Ibu Evi di Jakarta Selatan. Silakan. Oke. Kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Kami membawa daripada putra dari Ibu Elita Sutanto, di mana anak terkasih Nicholas Wilson sedang sakit dan dirawat di rumah sakit Jerman. Kami percaya bilur Tuhan mampu menyembuhkan, memulihkan, dan kami percaya tangan Tuhan akan menjamah setiap sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan, mujizat terjadi dari sekarang, bahkan memulihkan tubuh anak terkasih. Terpujilah Engkau Tuhan, diberkati dokter, diberkati obat-obatan yang ada untuk boleh menjadi sarana kesembuhan anak terkasih. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami perkatakan anakmu boleh sembuh. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih PDM Erlia. Kita lanjut lagi berdoa dari Bapak Markus Karawang, Jawa Barat ya. Kita akan satukan hati. Pak Markus, malam ini mari sama-sama saya ajak kita berdoa ya. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali Tuhan, kami mengangkat hati kami berdoa untuk Bapak Markus yang ada di Karawang, Jawa Barat Tuhan, yang benar-benar Tuhan Yesus membutuhkan biaya untuk menyelesaikan renovasi rumah. Kami percaya Tuhan adalah sumber berkat kami.
Engkau sanggup mencukupkan segalanya Tuhan. Itu sebabnya Bapa, biarlah Pak Markus menaruh pengharapan sepenuhnya kepadamu. Diberkatilah Pak Markus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Ya, sahabat RPK, dalam setiap doa-doa kita, mari malam hari ini yang ada bersama dengan kami dalam streaming ini, mari sama-sama satukan hati ya, kita berdoa. Dan semua, sekalipun sahabat RPK tidak menuliskan permohonan doa langsung kepada kami tetap doakan. Saya mau berdoa khusus buat setiap sahabat RPK, dimanapun Anda malam hari ini. Tidak menuliskan pun, kami akan tetap berdoa. Hindarata palama syikirata karalalama Jesus. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, malam hari ini kami menyatukan hati sepakat berdoa. Kami melepaskan berkat dan blessing Tuhan atas setiap umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Mungkin dalam perjalanan, berkati perjalanan mereka. Mungkin di dalam rumah yang sedang mengalami sakit, Tuhan jamah dengan kuasa, bilur-bilur Tuhan disembuhkan. Bahkan juga yang ada terbaring di rumah sakit Tuhan, ramatekinalala syikirata, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sahabat RPK, tetaplah bersama kami dalam program Mesbah Doa dan Pujian bersama dengan Pastor Dewi Dirgantoro. Hatiku merindukan belayan kasih-Mu. Hatiku merindukan tangan kasih-Mu. Hatiku merindukan uluran tangan-Mu. Tangan Tuhan Yesus, tangan Tuhan Yesus, penolongku. Hatiku merindukan belayan kasih-Mu. Hatiku merindukan tangan kasih-Mu. Hatiku merindukan uluran tangan-Mu. Tangan Tuhan Yesus, tangan Tuhan Yesus, penolongku. Aku percaya, aku percaya, pertolongan, perlindungan, kasih sayang Tuhan. Aku percaya, aku percaya. Shalom sahabat RPK yang dikasih Tuhan, makin sehat, makin cerdas. Kami masih tetap ada dalam program Mesbah Doa dan Pujian bersama dengan saya Pastor Dewi Dirgantoro. Malam hari ini sahabat RPK, kita ada pada sesi yang terakhir nih ya. Kita akan berdoa terus buat semua permohonan doa yang sudah dituliskan kepada kami. Sekali lagi sahabat RPK, kiranya sahabat RPK bisa bersama-sama terus mengikuti program Mesbah Doa dan Pujian setiap hari Kamis jam 9 malam bersama dengan Pastor Dewi, dan dalam program Worship Night setiap hari Selasa jam 10 malam bersama dengan Dewi Dirgantoro ya. Saya mengundang seluruh sahabat RPK, ayo sama-sama kita ada dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah, berdoa. Dan malam hari ini sepertinya sudah terus banyak ya yang sudah masuk. Oke, kita akan lanjut lagi nih berdoa ya dengan beberapa permohonan doa. Untuk itu saya mohon nanti PDM Erlia silahkan boleh berdoa dulu ya. Silahkan. Kita berdoa khususnya untuk Bapak Yohanes Suryono yang kaki kanannya sedang sakit, dan kita percaya bahwa mujizat Tuhan terjadi.
saat ini. Tuhan, Engkau baik, Allah yang luar biasa. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Yohanes Suryono yang kakinya sedang sakit di bagian kanan. Kami percaya Tuhan Yesus, kasih kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan nyata dan jamahan Tuhan untuk anak-Mu boleh terjadi dan kaki kanannya boleh sembuh. Dan kami percaya Tuhan, segala obat-obatan yang menjadi sarana kesembuhannya dipakai, diberkati Tuhan untuk boleh menyembuhkan kakinya yang sakit. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata dan tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang dan selamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih PDM Ria. Sahabat RPK, saya mengajak seluruh sahabat RPK, kita sebagai warga negara Indonesia ya, kita peduli untuk Indonesia ya. Bahkan kita bersyukur kalau pesta demokrasi sudah berjalan dengan baik ya. Kita saat ini mau melepaskan blessing Tuhan untuk tanah air Indonesia. Dimanapun sahabat RPK berada malam ini, saya mengajak kita satukan hati. Mari kita berdoa melepaskan berkat Tuhan atas Indonesia. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh percaya Tuhan Engkau yang memberkati Indonesia dan melindungi Indonesia. Amin. Tuhan yang menyinari Indonesia dengan wajah-Nya dan memberi Indonesia kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada Indonesia dan memberi Indonesia damai dan sejahtera. Amin. Mulai dari gerbang timur Merauke, Sabang, bahkan gerbang utara Miangas, gerbang selatan Rote, semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami percaya para pemimpin bangsa kami pun diberkati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, kami berdoa, Engkau yang mengirimkan, mengutus pemimpin bangsa untuk Indonesia. Diberkatilah para pemimpin bangsa kami yang ada saat ini dan terus yang akan melanjutkan diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Kita Amin. peduli ya terus ya untuk bangsa Indonesia. Kita berdoa dan kita mematuhi peraturan setiap apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia ya. Nah sahabat RPK, kiranya firman ini juga bisa menguatkan kita. Dalam Mazmur 145 ayat ke-18, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Amin. Ya, Amin. yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Nah itu tadi, tidak jemu-jemu dan terus setia apa di dalam kita berdoa, berseru-seru, kita tetap terus setia ya. Itu yang Tuhan mau bagi kita semua. Satu permohonan doa lagi kita akan doakan ya, dari Ibu Rusnia Limbong di Gandaria, Jakarta Timur. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, malam ini kami memperhadapkan Ibu Rusnia Limbong yang ada di Gandaria, Jakarta Timur, yang memohon kepadamu kiranya Tuhan, setiap Tuhan apa yang menjadi tanggung jawabnya bisa diselesaikan. Apa yang menjadi Tuhan Yesus tanggung jawab Ibu Rusnia semua akan terselesaikan dengan baik. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Heru Krishna Sinaga dari Gandaria, Jakarta Timur. Memohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau membuka segala pintu berkat. Diberkatilah segala bentuk pekerjaan yang baru. Kerinduannya Tuhan, Engkau sanggup menyatakan baginya. Engkau juga memberkati setiap Tuhan Yesus, lumbung-lumbung yang ada diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, apapun kerinduan mereka, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sumber kehidupan, Engkau sumber kemenangan, Engkau sumber kekuatan, di dalam nama Yesus diberkati. Haleluya. Amin. Kita akan lanjut lagi berdoa, tetapi sebelumnya satu pujian lagi ya yang terus akan memberikan kekuatan bagi kita ya. Sujud di altarnya. Biarlah pujian ini bisa memberkati seluruh sahabat RPK. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui
Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Amin. Terima kasih ya, Gracia. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Imani dan percaya. Sesuatu sudah terjadi atas kehidupan kita. Karena Tuhan menyertai dan memberkati setiap kita. Haleluya. Amin. Sahabat RPK, jika ada doa-doa yang belum kami doakan, kami mohon maaf ya, karena begitu banyaknya. Tapi kami akan terus doakan, dan malam ini kita akan lanjut lagi berdoa untuk beberapa pokok doa. Kami mau berdoa untuk Ibu Teti ya. Ibu Teti, Tuhan Engkau memberkati Bapa dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit apapun, gejala diabetes Tuhan, Engkau jamah dengan kuasa bilur Tuhan, disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga apa yang menjadi beban dalam kehidupannya, kerinduannya, Tuhan membuka jalan. Bahkan Tuhan Yesus Iin yang saat ini mengalami stroke, Tuhan dibukakan segala pintu-pintu kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga untuk Ibu Ros yang ada di Bekasi, Tuhan yang mengalami sakit pada bagian pinggang, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua Tuhan yang sudah menuliskan permohonan doa kepada kami. Kami percaya hanya Engkaulah Tuhan alamat yang tepat. Amin. Hanya Engkaulah sumber kesembuhan. Yes. Kami beriman dan percaya Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya yang menolong setiap kami yang sakit. Amin. Bahkan pun kami teringat Tuhan akan Ibu Yuni Kerorong yang saat ini juga mengalami sakit Tuhan, yang terbaring di rumah sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa kesembuhan. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Ya, sahabat RPK yang dikasih Tuhan, tidak terasa waktu berjalan terus, dan kini saatnya kita ada di penghujung dari program Misbah Doa dan Pujian. Izinkan kami juga akan pamit, dan biarlah saat ini kita satukan hati terlebih dahulu, mengangkat setiap doa syukur kita di hadapan Tuhan. Kami mengangkat hati kami dan tangan kami di hadapan-Mu ya Aba. Kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu. Bahkan dalam program Misbah Doa dan Pujian, biarlah Tuhan, lawatan Tuhan terjadi. Amin. Ada kuasa kesembuhan, ada kuasa kelegaan buat setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan seluruh Tuhan Yesus, sahabat RPK, seluruh pendengar. Demikian juga memberkati Radio Pelita Kasih dan memberkati kami yang bertugas malam hari ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sahabat RPK, kami ucapkan terima kasih dan tetap percaya, beriman kepada Tuhan, dan terus percaya kepada Tuhan. Apapun yang kita doakan, kita terima dalam nama Yesus. Izinkan kami akan pamit, saya dengan Pastor Dewi dan juga PDM Erlia. Ya, shalom. Ya, dan juga Gracia. Kami ucapkan terima kasih, selamat malam, dan shalom. Shalom. Yesus Tuhan